Di suatu sore nan cerah, terlihat seorang wanita duduk di teras rumahnya sambil membaca buku. Wanita tersebut membaca buku dengan menyamping, sehingga aku hanya melihat sebagian dari wajah dan tubuhnya. Dalam hatiku bertanya, siapa wanita itu? Aku bertanya begitu karena melihat kecantikannya yang luar biasa. Tak percaya, aku di desa ini ada juga wanita secantik itu. Ya, aku baru saja pindah dari kota Bandung ke daerah Sidoarjo di kota Salatiga. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan yang indah di tempat ini. Walaupun di Bandung banyak wanita cantik, tapi menurutku ini berbeda kadar cantiknya. Wanita ini memiliki rambut pirang dan bentuk wajahnya yang tegas yang memberikan kesan dia wanita blasteran. Aku nggak tahu tepatnya asal negaranya, tapi aku dapat melihat juga ada darah Jawa dari parasnya dan caranya berpakaian. Wanita itu mirip idolaku banget, Emma Watson, atau aku yang kebanyakan nonton Harry Potter. Aku sudah lupa kapan aku pertama kali menikmati melakukan hal ini. Yang pasti aku senang dan ada rasa deg-degan saat melihatnya. Entahlah, aku tak berani mengatakan ini. Cinta karena aku tak mengenalnya. Sama sekali tak mengenalnya. Bahkan namanya pun aku nggak tahu. Kadang aku mencoba menebak-nebak siapa ya namanya. Apakah Elizabeth, Anggun, atau Catherine. Tiap hari aku melewati rumah wanita tersebut dengan berjalan kaki karena memang kampusku melewati rumah tersebut. Aku mahasiswa baru di salah satu kampus swasta yang cukup terkenal di Salatiga. Keesokan harinya aku sengaja berangkat agak pagi ke kampus agar aku bisa bolak-balik melihatnya. Aku rasa dia tidak akan menyadari ketika aku harus bolak-balik berjalan di depan rumahnya. Saat mendekati rumahnya, aku memperlambat laju jalanku. Aku lihat rumah wanita itu, baru kusadari rumah tersebut sangat kental dengan arsitektur rumah-rumah Belanda dengan pintu dan jendela yang lebar. Tepat berada di depan rumahnya, aku bisa melihat wanita itu dengan jelas. Namun ada yang sedikit aneh menurutku. Setiap kali aku melintas rumahnya tersebut, wanita itu selalu membaca buku dan meminum sesuatu yang hangat dengan posisi yang persis sama. Beberapa hari berselang aku melihat wanita itu lagi. Sudah 5 hari rumah itu terlihat selalu kosong, dan anehnya rumah itu terlihat sangat berantakan, tak terurus, dan aku baru menyadarinya. 1 minggu kemudian aku berangkat ke rumah Pak Edi, RT di daerah tersebut. Kedatanganku ke rumah Pak Edi untuk melapor bahwa saya warga baru di tempat tersebut. Pak Edi sudah terlihat tua, umurnya kira-kira 70 tahun. Karena itu aku kemudian memanggilnya kakek. Rambut dan jenggotnya sudah putih, namun sorotan matanya sangat tajam. Sorotan mata yang tajam ternyata tidak menggambarkan bahwa kakek Edi lelaki yang galak. Kakek Edi ternyata sangat ramah dan banyak bercerita sesuatu yang lucu. Bahkan aku tertawa sangat lepas dengan cerita-ceritanya. Di sela-sela cerita tersebut, aku teringat rumah wanita tersebut, yang memang tidak terlalu jauh dari rumah kakek Edi. Saat aku bertanya kemana penghuni rumah tersebut, kakek Edi terlihat kaget dan berkata, "Kamu serius melihat wanita di rumah itu?" Kini aku yang kaget mendengar pertanyaan tersebut. "Iya kek, sekitar 2 minggu yang lalu, aku masih melihat wanita di depan rumah itu. Tapi beberapa minggu ini aku tidak melihatnya lagi." Kakek Edi terdiam cukup lama sambil menatap tajam ke dalam mataku. Jujur saja aku takut melihat sorotan mata tajam seperti itu. Setelah cukup lama diam, kakek Edi berkata, "Rumah itu sudah tak berpenghuni, puluhan tahun lamanya. Kali ini aku semakin takut dan tak mampu berbicara. Tidak ada yang berani tinggal di rumah itu. Rumah itu angker," kata kakek tegas. Aku semakin ketakutan. "Terus wanita yang kulihat itu siapa kek?" "Rumah itu milik orang Belanda. Dia dulunya tinggal bersama istri dan anaknya. Dan yang kamu lihat itu adalah anaknya bernama Kathleen." Jantungku berhenti, berdenyut. Bersamaan dengan itu, kurasakan ada aliran keringat yang mengucur di dahiku. Jadi wanita tersebut sudah lama meninggal. Aku mencoba mencari penjelasan lebih. Keluarga tersebut mati ditembak oleh pejuang Indonesia dan anaknya Kathleen diperkosa hingga akhirnya dibunuh juga. Kakek Edi menyelesaikan ceritanya sambil meminum teh hangat. "Kek, aku takut pulang. Apa saya bisa tinggal di sini malam ini?"
Wajah kakek Edi yang tadinya serius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hei kamu anak muda, aku hanya berbohong soal cerita itu. Wanita itu tidak pernah ada. Hahaha. Aku masih tidak percaya kakek yang sudah tua ini memperdayaku dengan cerita tersebut. Jadi wanita yang kulihat itu siapa kek? Aku masih penasaran. Wanita itu adalah mahasiswa yang lagi kuliah kerja nyata di tempat ini, namun sudah kembali lagi ke Jakarta. Kakek Edi masih tertawa sambil melihat ketololanku. Dengan mudahnya dia menipuku.